Penyusunan strategi siaga tempur Amerika Serikat bersama beberapa negara sekutunya di Asia Tenggara saat ini memang semakin mengkhawatirkan, apalagi US Navy Amerika Serikat telah mengirim alutsista tempurnya di kawasan Asia Pasifik dalam skala besar sejak April 2020 lalu. Pengerahan alutsista tempur tersebut adalah merupakan tanggapan Amerika Serikat terhadap hubungan bilateralnya dengan Cina yang semakin memburuk dan terkesan semakin arogan terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang selalu main caplok-caplok wilayah laut maritim negara-negara ASEAN dengan mengacu pada wilayah yang telah dikuasai nenek moyangnya terdahulu. Keangkuhan Cina terhadap beberapa negara di kawasan Asia Tenggara hingga ingin menguasai dunia ekonomi dan militer memang terlihat jelas saat ini. Sebab Cina mulai merasa sebagai negara superpower yang terkuat di dunia dan asal main caplok-caplok terhadap wilayah laut maritim negara sekutu Amerika Serikat di Asia. Misalkan saja Cina yang hendak mencaplok wilayah Kepulauan Natuna yang kaya akan sumber daya alam yang menyimpan berjuta barel kubik cadangan minyak dan gas bumi. Bahkan Cina kerap melakukan aksi provokasinya terhadap Bakamla. Selain itu, Cina juga dikabarkan ingin mencaplok Kepulauan Savela Barat dan beberapa titik pulau yang diklaim sepihak oleh Cina di setiap zona ekonomi eksklusif atau laut maritim negara-negara di kawasan ASEAN. Namun, melalui kerjasama atau persekutuan antara Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, militer Amerika Serikat saat ini telah mengerahkan kapal perang dengan jumlah yang sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya di kawasan Asia Pasifik. Amerika Serikat yang juga telah menyusun strategi siap tempur bersama negara sekutunya di Asia Tenggara untuk menghadapi PLA Navy Cina di Laut Cina Selatan. Memang tidak bisa dipungkiri, dengan pengerahan alutsista tempur US Navy Amerika Serikat di Laut Cina Selatan dalam skala besar, sangat berisiko pecahnya perang yang maha dahsyat antara Amerika Serikat yang dibantu dengan negara NATO dan negara sekutu Amerika Serikat di Asia Tenggara. Apalagi Cina tidak pernah mengurungkan niatnya untuk menurunkan tensi aksi militerisasinya di kawasan Laut Cina Selatan terhadap wilayah laut maritim negara ASEAN. Selain itu, pemimpin dari kedua negara ini sama-sama telah mempertahankan posisinya di wilayah persengketaan Kepulauan Spratly, Filipina. Namun pasca situasi yang semakin meruncing di Laut Cina Selatan yang disebabkan ulah Cina yang asal main caplok-caplok zona ekonomi eksklusif laut maritim negara lain, Amerika Serikat dikabarkan telah melakukan serangkaian latihan strategis untuk menghadapi pertempuran bersama Filipina sebagai misi tertentu mereka. Dalam latihan tempur Filipina dan US Navy Amerika Serikat di Laut Cina Selatan, Amerika Serikat dikabarkan telah mengerahkan ketiga kapal induknya dalam serangkaian latihan pertempuran bersama Filipina, seperti melakukan latihan pertahanan udara, pengawasan laut, pengisian bahan bakar, latihan pertempuran udara atau defensif, latihan serangan jarak jauh atau ofensif, dan manuver terkoordinasi kapal-kapal perang Amerika Serikat dan Filipina. Latihan tersebut dilakukan ketika ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina di kawasan Asia Pasifik yang mengklaim sebagian besar wilayah di Laut Cina Selatan sebagai wilayah kedaulatannya dan termasuk Kepulauan Spratly milik Filipina. Hal ini tentu saja merupakan bentuk antisipasi dan kerjasamanya dengan Filipina yang telah mengikat perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat tahun ini. Selain itu, latihan pertempuran kedua negara ini di Kepulauan Spratly yang diklaim sepihak oleh Cina tampaknya adalah menjadi target utama mereka untuk merebut kembali dari Cina. Sebab menurut hukum laut internasional,
yang diakui oleh seluruh negara di dunia atau UNCLOS tahun 1982. Cina tidak memiliki dasar hukum yang sah, sebab Cina hanya mengaku pada wilayah kekuasaan warisan nenek moyang mereka yang diklaim pernah menguasai wilayah tersebut. Melansir beberapa sumber media informasi terpercaya bahwa pada Minggu 21 Juni lalu, armada Angkatan Laut atau US Navy Amerika Serikat di Pasifik mengatakan bahwa 3 kapal induknya, yaitu USS Tidore, USS Nimitz, USS Ronald Reagan, memulai operasi penerbangan bersama dari kapal induk mereka di Laut Filipina sebagai salah satu bentuk tanggapan US Navy Amerika Serikat atas aksi main caplok-caplokan Cina. Hal itu dilakukan oleh Amerika Serikat bersama negara sekutunya di kawasan Asia Tenggara adalah untuk membendung pergerakan Cina yang semakin semena-mena untuk terus memperluas wilayahnya. Apalagi Cina telah menyatakan jika Cina telah mengklaim 80 wilayah titik pulau dan terumbu di wilayah tersebut sebagai wilayah kedaulatannya. Selain itu, secara terpisah, kapal induk Amerika Serikat bersama di Yokosuka, Jepang, yaitu USS Ronald Reagan, juga melakukan latihan operasi siap siaga tempur di Laut Filipina untuk membendung aksi manuver Cina. Namun Angkatan Laut atau militer US Navy Amerika Serikat tidak menjelaskan secara spesifik untuk wilayah Laut Filipina mana yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan operasi pertempuran. Namun tidak menuntut kemungkinan jika US Navy Amerika Serikat melakukan latihan tempur di antara Taiwan dan Filipina, yang merupakan pintu gerbang menuju Laut Cina Selatan yang selama ini menjadi sengketa Tiongkok dengan sejumlah negara Asia Tenggara. Melansir dari beberapa sumber media informasi terpercaya lainnya, jika armada tempur Angkatan Laut US Navy Amerika Serikat di Pasifik menuturkan bahwa rangkaian latihan yang dilakukan ketiga kapal induk itu juga sebagai salah satu misi mendemonstrasikan kepada dunia bahwa Amerika Serikat memiliki kapabilitas unit untuk mengoperasikan sejumlah kapal induk penyerang dalam jarak dekat. Operasi gabungan ini menunjukkan ketahanan dan kesiapan Angkatan Laut US Navy Amerika Serikat dan merupakan pesan kuat dari komitmennya terhadap keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut. Karena US Navy Amerika Serikat melindungi hak-hak yang sangat penting, yaitu kebebasan dan penggunaan laut secara sah untuk kepentingan semua negara. Pengerahan ketiga kapal induk US Navy Amerika Serikat ke pintu gerbang Laut Cina Selatan ini telah diketahui Cina sebelumnya dan membuat geram negara tersebut. Namun melalui media pemerintahannya, Global Times, pada pekan lalu, Cina menegaskan bahwa tidak akan mundur untuk membela kepentingan negaranya di Laut Cina Selatan. Selain itu, menjawab tantangan US Navy Amerika Serikat, Cina bahkan mengatakan bahwa negaranya memiliki rudal anti kapal DF-21D dan DF-26 yang dapat diandalkan dalam mengamankan kepentingan mereka di Laut Cina Selatan. Selain itu, Cina juga mengklaim bahwa telah memiliki senjata pembunuh kapal induk seperti rudal balistik anti kapal induk. Namun, awal mula ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina di Laut Cina Selatan kembali memanas adalah setelah Beijing terus meningkatkan agresivitasnya di perairan yang menjadi jalur utama perdagangan internasional tersebut. Hal itu dapat dilihat berdasarkan sumber informasi terpercaya bahwa sejak awal tahun, Cina terus mengirim puluhan kapal ikannya memasuki Laut Cina Selatan, terutama yang bersinggungan dengan perairan negara lain seperti Malaysia dan Indonesia baru-baru ini. Bahkan kapal penjaga pantai Cina menyerang kapal nelayan Vietnam di Laut Cina Selatan demi mempertegas klaim historisnya atas perairan tersebut.